You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bagnaia di ujung tanduk, teori perpisahan dengan Ducati makin kuat, 4 nama siap menggantikannya. Badai rumor tengah mengguncang paddock MotoGP. Nama besar Francesco Bagnaia, murid terbaik Valentino Rossi sekaligus juara dunia 2 kali, kini berada di ujung tanduk. Di tengah performa menurun dan komentar yang tak sejalan dengan timnya sendiri, muncul teori bahwa Ducati mulai bersiap meninggalkan sang juara bertahan. Hanya beberapa pekan lalu, kemenangan gemilang di IP Jepang seolah menandai kebangkitan Bagnaia. Ia tampil dominan, penuh percaya diri, dan sempat digadang-gadang kembali ke bentuk terbaiknya. Namun, 2 seri berikutnya di Indonesia dan Australia langsung memutar balik angin keberuntungan. Bagnaia tampak kehilangan arah. Motor Desmosedici IP25 yang semula ia puja kini justru ia keluhkan habis-habisan. Di saat rekan-rekan Ducati lain masih bisa tampil kompetitif, termasuk Fabio Di Giannantonio, Di Gia, yang sukses podium di Australia, Bagnaia justru tenggelam di barisan belakang. Kondisi itu membuat media Italia, La Gazzetta dello Sport, menulis tajam, hubungan Ducati dan Bagnaia kini berjalan di atas es tipis. Kalimat itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, Ducati disebut mulai lelah menghadapi sikap Bagnaia yang terlalu banyak mengeluh dan sulit diarahkan. Ducati kehilangan kesabaran. Sumber internal tim Ducati kabarnya menyebut bahwa kesabaran manajemen mulai menipis. Bagnaia dianggap terlalu sering menyalahkan motor dan kru teknis ketimbang mencari solusi bersama. Padahal, motor yang sama Desmosedici IP25 justru membawa Marc Marquez dan Di Gia tampil menawan di beberapa seri terakhir. Dari sinilah muncul teori yang kini ramai diperbincangkan di paddock, Ducati tengah mempertimbangkan opsi mengganti Bagnaia sebelum kontraknya berakhir. Sebuah langkah besar dan berisiko, tapi bukan hal mustahil bagi pabrikan yang dikenal sangat rasional dalam urusan performa. Jika rumor itu benar, siapa yang berpotensi menggusur murid terbaik Rossi dari kursi panas Ducati Lenovo? La Gazzetta dello Sport menyebut ada 4 nama besar yang kini tengah dalam radar Ducati. 1. Pedro Acosta. Bintang muda KTM ini menjadi kandidat paling kuat. Acosta dianggap sebagai masa depan MotoGP dengan gaya balap agresif dan kecerdasan taktis luar biasa. Jika Ducati berhasil merekrutnya, mereka akan memiliki sosok muda yang bisa membangun era baru, mirip seperti yang dilakukan Marquez di Honda dulu. 2. Fermin Aldeguer. Rookie sensasional yang tahun ini mencuri perhatian dengan kecepatan dan konsistensinya. Ducati melihat Aldeguer sebagai proyek jangka menengah yang sudah menunjukkan hasil nyata. Ia dianggap punya mental baja dan kemampuan adaptasi cepat, 2 hal yang kini justru mulai pudar dari Bagnaia. 3. David Alonso. Dari kelas Moto2, nama David Alonso muncul sebagai investasi jangka panjang. Usianya masih sangat muda, tapi potensinya luar biasa. Ducati dikenal tak takut mengambil risiko terhadap talenta mentah dan Alonso bisa menjadi taruhan masa depan mereka, dengan pembinaan yang matang dari Akademi VR46 atau tim satelit. 4. Fabio Quartararo. Opsi paling mengejutkan, namun juga paling menggoda. Quartararo, yang masih terikat kontrak dengan Yamaha hingga 2026 dengan bayaran 12 juta euro per tahun, dikabarkan mulai frustrasi dengan stagnasi performa tim Garputala. Ducati bisa menjadi pelabuhan baru yang tepat baginya sekaligus peluang bagi pabrikan Italia untuk mendapatkan kombinasi eksplosif antara bakat alami dan mental juara. Meskipun teori ini masih sebatas spekulasi, banyak pengamat percaya bahwa situasi internal Ducati memang tidak lagi seharmonis dulu. Bagi tim sebesar Ducati, kesuksesan tak cukup hanya ditopang nama besar, stabilitas dan hasil nyata lebih penting. Sementara itu, Bagnaia masih berusaha menepis kabar miring tersebut. Ia menyebut bahwa dirinya masih dalam proses adaptasi dengan pembaruan teknis IP25. Namun, publik Italia mulai meragukan narasi itu. Para fans Ducati justru menganggap Bagnaia mulai kehilangan karakter juaranya, tenang, fokus, dan percaya diri. Jika performa Bagnaia tak kunjung membaik dalam beberapa seri mendatang, Ducati bisa saja benar-benar mengambil langkah radikal. Mereka pernah melakukan hal serupa saat mendepak Jorge Lorenzo pada 2018,
meski sang pembalap kala itu baru saja mulai menemukan performa terbaiknya. Yang lebih menarik, ancaman terhadap posisi Bagnaia bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam keluarga Ducati sendiri. Marc Marquez kini tampil luar biasa bersama Desmosed di CEP25 hingga meraih juara dunia, sementara Di Gia menunjukkan konsistensi tinggi. Jika dua nama itu terus bersinar, Ducati mungkin tak perlu repot mencari dari luar untuk menemukan pengganti Bagnaia. Apalagi, secara internal, Marquez memiliki pengaruh besar. Jika ia terus menjadi magnet hasil dan media, Ducati bisa saja menjadikan Bagnaia hanya pelengkap sejarah bukan lagi ikon masa depan. Teori Ducati meninggalkan Bagnaia mungkin terdengar ekstrim, tetapi realitas MotoGP modern memang kejam. Dalam dunia yang diukur dengan milidetik dan podium, kesabaran tim secepat gas yang dilepas di tikungan terakhir. Bagnaia kini berada di persimpangan karir. Ia bisa membalikan keadaan dan membungkam semua kritik, atau justru menjadi contoh nyata bahwa di MotoGP, bahkan murid terbaik Rossi pun bisa kehilangan kursi ketika performa tak lagi sejalan dengan reputasi. Satu hal pasti, drama di paddock Ducati baru saja dimulai, dan mata seluruh dunia kini tertuju pada satu sosok, Francesco Bagnaia, sang juara yang sedang berjuang agar tidak tergelincir dari tahtanya sendiri. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bagnaia melemah karena kejayaan Marquez, Ducati di persimpangan jalan dominasi dan krisis identitas. Francesco Pecco Bagnaia akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di paddock MotoGP. Kecemerlangan Marc Marquez telah membuatnya melemah. Di tengah dominasi rekan setimnya di Ducati itu, Bagnaia seperti kehilangan arah dan jati diri sebagai pembalap utama pabrikan Italia tersebut. Musim 2025 berubah menjadi mimpi buruk bagi sang juara dunia 3 kali. Padahal, Bagnaia dan Marquez menunggangi motor yang sama, Desmosed di CEP25. Namun hasilnya bagai bumi dan langit. Marquez tampil seolah terlahir kembali, menaklukkan 11 dari 18 balapan Grand Prix, serta naik podium 4 kali. Total 15 podium dalam satu musim sudah cukup untuk memastikan gelar juara dunia ke-7 di kelas utama, sekaligus menyamai rekor legenda MotoGP, Valentino Rossi, dengan 9 titel juara dunia di semua kelas. Sementara itu, Bagnaia justru seolah kehilangan sentuhan magisnya. Hanya 2 kemenangan yang mampu ia raih, disertai 3 kali gagal finish dalam 4 seri terakhir. Kini, posisinya di klasemen bahkan terancam keluar dari 3 besar, usai disalip oleh Marco Bezzecchi yang sedang on fire bersama Aprilia. Situasi ini semakin membuat Bagnaia frustrasi, karena ia tahu seharusnya punya potensi untuk bersaing, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Dalam wawancara eksklusif bersama DAZN, Bagnaia mengungkap sisi emosional yang jarang ia tunjukkan. "Aku tahu potensiku, tapi ketika tidak mampu menunjukkannya di lintasan, itu sangat menyakitkan," ujarnya. "Aku mendorong diriku ke batas mental yang belum pernah kurasakan. Tapi, kekuatan yang membuatku bertahan, entah datang dari mana." Pecco mengakui bahwa kehadiran Marquez di garasi yang sama membuat tekanan meningkat berkali lipat. Ketika Anda punya rekan setim seperti Marc, yang melakukan hal luar biasa dengan motor yang sama, itu sulit. Anda bisa melihat dengan jelas apa yang seharusnya Anda capai, tapi tidak bisa melakukannya. "Setiap kali aku melangkah ke garasi dan melihat motornya, itu seperti cermin besar yang menunjukkan semua kekuranganku." Ia menambahkan, "Aku sering bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tidak bisa menjadi diriku yang dulu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri." Dan ketika Anda punya rekan setim yang terus tampil luar biasa, hal itu bisa benar-benar melemahkan mental Anda. Ungkapan jujur Bagnaia ini menunjukkan betapa besar bayangan Marquez di dalam tim Ducati. Bukan hanya soal kecepatan, tapi aura dan karisma sang juara dunia 7 kali telah menciptakan gravitasi tersendiri di paddock. Keberhasilan Marc Marquez bersama Ducati tentu menjadi pencapaian gemilang bagi pabrikan asal Bologna itu. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada suara-suara yang mulai mempertanyakan arah masa depan Ducati. Salah satunya datang dari pengamat MotoGP kawakan, Carlo Pernat. "Ducati, dengan mengontrak Marc Marquez, sebenarnya membongkar proyek yang sudah lama mereka bangun," ujar Pernat kepada Mowag. "Tentu, keputusan ini benar untuk saat ini karena pemenang selalu benar. Tapi, jika kita bicara jangka panjang, Ducati bisa kehilangan identitasnya." Menurut Pernat, Ducati selama ini dikenal sebagai pabrikan yang mengembangkan talenta muda, dari Bagnaia, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini.
Namun masuknya Marquez mengubah filosofi tersebut menjadi lebih pragmatis, mengejar kemenangan instan ketimbang pembangunan jangka panjang. Lihat saja akibatnya, kata Pernat. Martin, Bezzecchi, dan Bastianini semuanya pindah ke tim lain. Bahkan, Bagnaia pun bisa pergi jika situasinya tidak segera diperbaiki. Ini efek domino dari perekrutan Marquez. Kehadiran Marquez memang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Ducati kini punya pembalap yang hampir pasti bisa menjamin gelar juara dunia setiap musim. Namun di sisi lain, atmosfer dalam tim menjadi tidak stabil. Para pembalap muda yang dulunya menjadi proyek masa depan kini merasa tersisih. Pernat bahkan memperingatkan bahwa efek ini bisa terasa hingga beberapa musim mendatang. Ya, mereka masih punya Fermin Aldeguer, tapi dia bukan game changer seperti Marquez. Ducati mengambil keputusan besar dan harus siap menanggung konsekuensinya, ujarnya. Bagi banyak pengamat, Ducati kini sedang berada di persimpangan jalan. Mereka telah mencapai puncak kesuksesan dengan Marquez, tapi dengan risiko kehilangan arah pembangunan jangka panjang. Filosofi, pabrikan pengembang talenta, tampaknya kini digantikan oleh mentalitas, pabrikan pemburu trofi. Bagi Bagnaia sendiri, musim ini bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Banyak yang berspekulasi ia bisa hengkang jika Ducati terus menempatkannya di bayang-bayang Marquez. Beberapa tim lain seperti KTM dan Yamaha dikabarkan tertarik mendatangkannya, terutama karena Pecco masih dianggap sebagai pembalap yang sangat teknis dan tenang, dua kualitas langka di era modern MotoGP. Namun untuk saat ini, Bagnaia memilih bertahan dan berjuang. Aku tidak akan menyerah, ujarnya. Aku ingin kembali seperti dulu, dan satu-satunya cara adalah bekerja lebih keras. Mar telah membuatku sadar bahwa aku harus lebih kuat, bukan hanya sebagai pembalap, tapi juga sebagai manusia. Ucapan itu menggambarkan tekad yang masih membara. Meski dilemahkan oleh kesuksesan rekan setimnya, Pecco Bagnaia masih memiliki satu hal yang tak bisa direbut siapapun, semangat juangnya. Dan mungkin, di balik semua tekanan ini, justru sedang lahir kembali versi terbaik dari Pecco Bagnaia, pembalap yang pernah menaklukkan dunia. Dan mungkin suatu hari nanti akan melakukannya lagi. Ducati ketar-ketir, Marc Marquez pegang semua kartu negosiasi kontrak MotoGP 2027. Dominasi Ducati yang sempat tampak tak tergoyahkan kini mulai retak. Kemenangan ganda Aprilia di MotoGP Australia 2025 membuat pabrikan asal Bologna itu harus menelan kenyataan pahit. Mereka kini tak lagi bisa merasa aman di puncak. Ironisnya, semua ini terjadi saat Marc Marquez absen karena cedera bahu kanan. Ketiadaan Marquez justru menjadi cermin betapa besar ketergantungan Ducati pada sang juara dunia 9 kali tersebut. Sejak Marquez menepi, performa tim pabrikan Italia itu menukik tajam. Situasi ini otomatis membuat posisi tawar Marquez dalam negosiasi kontrak barunya untuk musim 2027 melonjak tajam. Bahkan bisa dibilang, kini dialah yang memegang semua kartu. Musim 2025 awalnya berjalan sempurna bagi Ducati. Marquez membawa mereka meraih gelar dunia ke-7 di era MotoGP modern, sebuah pencapaian luar biasa setelah masa panjang pemulihannya dari cedera. Tapi sejak absen pasca kecelakaan di Mandalika, pesta juara itu berubah menjadi drama penuh frustrasi. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan yang diharapkan jadi tumpuan, justru tampil di bawah standar. Sejak MotoGP Austria, ia hanya mengumpulkan 61 poin dan gagal finish di 4 seri terakhir, termasuk di Phillip Island. Entahlah apa yang terjadi sejak Austria. Lebih baik saya lupakan saja, ujar Bagnaia dengan wajah muram setelah sprint race Australia yang disebutnya tak bisa dijelaskan. Yang membuat semuanya lebih aneh, MotoGP 25 yang awalnya begitu kompetitif kini terasa seperti mesin asing baginya. Ducati bahkan sampai mengutak-atik setelan hingga Minggu pagi sebelum balapan utama, tapi tetap gagal menemukan keseimbangan. Dalam sprint race, Bagnaia tercecer di posisi ke-19, lebih dari 30 detik di belakang Marco Bezzecchi dan melaju 2,5 detik lebih lambat per lap. Motor ini seperti troli belanja 3 roda, keluh salah satu kru Ducati dengan nada frustasi. Sementara itu, Digia justru mampu memacu IP25 dengan stabil dan cepat, membuktikan bahwa masalah bukan pada motor, melainkan pada kepercayaan diri Bagnaia yang runtuh total. Kemenangan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi di Phillip Island menjadi simbol kebangkitan Aprilia. Tim asal Nole itu bukan lagi sekadar kuda hitam, mereka kini predator sejati.
Untuk pertama kalinya sejak 2020, tak satupun motor Ducati berhasil menembus barisan depan kualifikasi. Bahkan, rekor podium sprint race yang mereka jaga sejak 2023 pun akhirnya terhenti di Australia. Tanpa Marquez, kekuatan Ducati seakan kehilangan arah. Tidak ada sosok pemimpin di lintasan yang mampu mengangkat moral tim atau memecahkan masalah teknis di bawah tekanan. Kalau Mar ada di sini, mungkin dia sudah di podium. Saya tak bisa hentikan motor ini bergoyang. Aku Bagnaia pasca sprint race di Phillip Island, dikutip dari laman Crash.net. Kalimat sederhana itu berbicara banyak. Bukan hanya pengakuan atas keunggulan Marquez, tapi juga sinyal bagi Ducati bahwa mereka tengah bergantung penuh pada seorang pembalap yang belum tentu mau memperpanjang kontraknya. Dengan seluruh kontrak pabrikan akan berakhir pada 2026, musim depan akan menjadi tahun paling panas di pasar pembalap MotoGP. Ducati tentu ingin mempertahankan Marquez, tapi mereka tahu itu tak akan murah. Sejak pandemi, Ducati dikenal hati-hati dalam mengeluarkan uang untuk kontrak besar. Namun kali ini, mereka tidak punya pilihan. Marquez sudah membuktikan nilainya, bukan hanya lewat podium dan kecepatan, tapi lewat pengaruhnya terhadap keseluruhan performa tim. Bos Ducati, Davide Tardozzi, disebut tengah menyiapkan proposal kontrak baru dengan nilai yang jauh di atas batas gaji saat ini. Sebab, jika mereka kehilangan Marquez, risiko dominonya sangat besar. Performa menurun, sponsor menahan diri, dan moral tim anjlok. Sementara itu, pihak Marquez tahu betul kekuatannya. Setelah membawa Ducati ke puncak dan melihat mereka terpuruk tanpa dirinya, Marquez kini bisa menegosiasikan apapun, durasi kontrak, gaji, hingga hak teknis atas pengembangan motor. Dia bukan sekadar pembalap, tapi arsitek dari era baru Ducati, ujar seorang analis MotoGP dari DAZN. Ketika Marquez bergabung, tim langsung punya aura juara. Sekarang, tanpa dia, semua itu hilang. Sebagai perbandingan, Jorge Lorenzo pernah menyebut bahwa nilai kontrak Marquez di masa jayanya bersama Honda mencapai 20 juta euro per musim, setara 280 miliar rupiah. Angka fantastis yang dulu terasa mustahil bagi Ducati, kini bisa jadi kenyataan jika mereka tak ingin kehilangan ikon barunya. Bagi Marquez, situasi ini seperti permainan catur yang sempurna. Ia menunggu langkah lawan sebelum menjatuhkan skakmat. Dengan Aprilia dan bahkan KTM dikabarkan siap membuka pintu jika negosiasi gagal, tekanan kini sepenuhnya ada di tangan Ducati. Musim 2025 telah menjadi pelajaran pahit bagi pabrikan Italia itu. Tanpa Marquez, mereka bukan lagi tim tak terkalahkan, melainkan raksasa yang kehilangan arah. Dan ketika kontrak baru mulai dibicarakan, satu hal jelas, di papan negosiasi MotoGP 2027, Marc Marquez bukan lagi sekadar pemain. Ia adalah sang raja, yang kini memegang semua kartu untuk menentukan masa depan Ducati atau bahkan masa depan MotoGP itu sendiri. Dari nasib buruk jadi keajaiban, Bezzecchi dan Aprilia bikin Ducati ketar-ketir di MotoGP 2025. Bermula dari nasib buruk, kolaborasi antara Marco Bezzecchi dan Aprilia kini justru meledak menjadi salah satu kisah sukses paling menarik di MotoGP 2025. Siapa sangka, hubungan yang awalnya lahir dari situasi darurat, saat Jorge Martin absen karena cedera malah menjelma jadi simbiosis yang menakutkan bagi rival, terutama Ducati. Kemenangan Raul Fernandez di MotoGP Australia 2025 menjadi penanda tonggak bersejarah, kemenangan ke-300 Aprilia di dunia MotoGP. Namun, bukan hanya itu yang mencuri perhatian. Podium 3 dan kemenangan sprint Marco Bezzecchi di Phillip Island membuktikan bahwa pabrikan asal Noale, Italia, kini benar-benar telah menjelma menjadi kekuatan besar. Sementara itu, Ducati justru terlihat goyah dan kehilangan arah sejak Marc Marquez cedera. Tanpa sosok The Baby Alien, Ducati seolah kehilangan jantungnya. Balapan di Phillip Island menjadi bukti konkret, motor-motor Desmosedici yang biasanya mendominasi, kini tampak lesu. Francesco Bagnaia tak berdaya, Michele Pirro terpuruk, dan seluruh struktur tim terlihat rapuh tanpa Marquez. Padahal, di paruh pertama musim, Ducati begitu perkasa berkat kejeniusan Marc dalam menjinakkan motornya. Sebaliknya, Aprilia memanfaatkan momentum dengan luar biasa. Ketika tim lain sibuk mencari keseimbangan, mereka justru menanjak drastis. Bahkan dengan absennya sang juara dunia Jorge Martin, Aprilia mampu tampil luar biasa berkat chemistry luar biasa antara Bezzecchi dan motor RSGP.
legenda MotoGP, Dani Pedrosa, memuji sinergi yang terbentuk antara Bezzecchi dan Aprilia. Menurutnya, kombinasi ini adalah hasil dari keberuntungan yang diolah menjadi kesempatan besar. Aprilia dan Bezzecchi, duet yang tangguh. Duo ini tercipta berkat sedikit nasib buruk, karena Martin mengalami masalah serius dan belum pernah balapan dalam kondisi fisik normal, ujar Pedrosa kepada GP1, dikutip dari Bola Sport. Marco yang baik hati dibiarkan sendiri, dan mungkin justru ini yang membantunya berkembang. Dia telah tumbuh pesat, baik sebagai pribadi maupun sebagai talenta. Dia jelas memiliki bakat, serta kegigihan dan keterampilan di atas motor. Bezzecchi kini dianggap telah memahami karakter RSGP hingga ke akar-akarnya. Ia tak hanya menjadi pembalap cepat, tetapi juga pengembang yang mampu membawa Aprilia naik level. Mungkin dia bukan pembalap penguji terbaik, tapi dia membuktikan dirinya mampu membantu pengembangan motor. Saat ini, RSGP bukan hanya mendekati Ducati, tapi bisa dikatakan sudah setara, tambah Pedrosa. Faktanya, Bezzecchi sempat menjadi satu-satunya pembalap yang bisa menandingi kecepatan Marc Marquez sebelum cedera menghentikan sang juara dunia 8 kali itu. Dan kini, dengan Marquez absen, Bezzecchi menjadi wajah baru dari perlawanan Aprilia terhadap dominasi merah Ducati. Dani Pedrosa juga menyoroti perubahan besar dalam sikap Bezzecchi. Dulu dikenal emosional, terutama karena rivalitas Akademi VR46 dengan Marc Marquez, kini Bezzecchi jauh lebih dewasa. Dia dulu tak pernah menghindar dari konfrontasi langsung, bahkan sering mencarinya. Tapi sekarang, dia sudah menemukan bentuk rasa hormat kepada Marquez, dan itu penting, ujar Pedrosa. Saya yakin, musim depan akan menjadi pertarungan Aprilia Ducati dengan Bezzecchi dan Martin melawan Marquez. Itulah cerita besar yang akan kita tunggu. Sayangnya, duel besar itu belum bisa terwujud karena baik Marquez maupun Martin sedang sama-sama cedera. Sementara itu, Bagnaia, murid kebanggaan Valentino Rossi, juga tengah terpuruk di Ducati. Semua ini membuat Aprilia semakin punya ruang untuk bersinar. Namun, kesuksesan Aprilia tak hanya datang dari sisi pembalap. Pedrosa memberi pujian khusus kepada sang CEO, Massimo Rivola, sosok visioner yang berani mengambil keputusan besar dan tak populer. Di tengah badai absennya Martin dan isu hengkangnya sang juara dunia ke tim lain pada 2026, Rivola tetap tegak dengan strategi yang matang. Kita harus memberikan pujian kepada Massimo Rivola, ujar Pedrosa. Dia membuat beberapa keputusan yang tidak semua orang setujui. Tapi itulah bedanya pemimpin sejati, ia berani mengambil risiko. Keputusan untuk tidak melibatkan Albesiano dan merekrut Fabiano Sterlacini, yang dulunya asisten Luigi Dall'Igna di Ducati, terbukti sangat tepat. Sterlacini membawa filosofi teknik Ducati ke Aprilia, namun dengan sentuhan khas Noale, lebih luas, lebih agresif, dan lebih inovatif. Hasilnya, motor RSGP 2025 menjadi salah satu paket paling seimbang di grid stabil di tikungan, cepat di lintasan lurus, dan mudah dikendalikan oleh berbagai gaya membalap. Kini Aprilia bukan lagi tim pelengkap di MotoGP. Mereka telah menjadi ancaman nyata bagi Ducati. Bahkan, di paddock, mulai terdengar bisikan bahwa dinasti merah Borgo Panigale bisa runtuh jika Marquez tak segera kembali. Sementara Ducati masih sibuk mencari solusi atas ketergantungan mereka pada Marquez, Aprilia justru menikmati momentum emas. Bezzecchi dan Fernandez menjadi simbol kebangkitan, sementara Rivola dan Sterlacini membangun pondasi kuat untuk masa depan. Seolah alam semesta berbalik, Ducati yang dulu di atas angin kini ketar-ketir, dan Aprilia yang dulu kerap diremehkan, justru menatap masa depan dengan senyum lebar. Sebuah simbiosis yang lahir dari nasib buruk, tapi berkembang menjadi kisah kemenangan. Kisah Marco Bezzecchi dan Aprilia yang kini menulis babak baru di MotoGP 2025. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your